Enam. Ada? Tafadhal. Ini pakai ini harusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Naam. Jazakallahu khairan ala hudurikum fi qissah thayyibah hadzal yaum wa ana huna yani nastamir ila dirasa maqasid syariah yani al-muallim qablahu Ustaz Abdul Mughni. La'allahu sahallana hadhihi ad-dirasa wa la'allakum aidan tafhamun mimma aqul insyaallah taala min hadzal yaum ila sittata aw sab'ata qisas. Sahih? Nah, nastamir al-an yani fi madad yani fi maqasid syariah. Oke, mungkin natakallam bil lughat al-arabiyyah? Mungkin? Ana yani ana madza dakhil ila handphone. Naam. Alhamdulillah. Urid yani fi hadhihi sabah al-mubarakah ubayyin lakum yata'allaq bi maqasid syariah. Qatan yani kaifa haqiqah lil maqasid syariah. Naam, tafadhali. Aidan yani ma hiya maqasid syariah wa aqwal min al a'immah yata'allaq bi maqasid syariah. Naam. Mustamir, baik dong? Atau mungkin bila Indonesia? Baik. La masa. Al-haqiqah يعني أنا أريد باللغة العربية وممكن إنجليزية لكن أنتم ممكن يكون إندونيسية إذا نتكلم باللغة الإندونيسية لا بأس جزاك الله خيرا والحقيقة يعني في ماذا نراجع كله باللغة العربية هذا الذي سندرس هذا اليوم ولعلكم يعني يفهم أو فهمتم كما قال يعني من Ustaz Abdul Mughni qablahu. Ayyul mawdu' alladhi darastum ma'a Ustaz Abdul Mughni? Ayyul mawdu' usul fikih am maqasid? Usul fikih. Laisa maqasid? Laisa. Limadha? Itu ini maqasid usul fikih wal maqasid. Idzan ini ada fikih muqaddimah bil maqasid. نعم صحيح ما شاء الله ممتاز هذا صحيح يعني قبل أن نفهم إلى مقاصد الشريعة لابد أن نفهم كيف أصول الفقه خاصة يعني في منهج أصول الفقه إذن فهمتم كيف مثلا يعني إذا نحن نريد أن نستنبط الأحكام من النصوص يعني من القرآن والسنة وأيضا منهج للاستدلال ما هو استدلال؟ استدلال يعني نبحث الدليل من القرآن والسنة مثلا يعني السؤال يتعلق بماذا معاملة المالية المعاصرة أو اقتصاد الإسلامية المعاصرة مثلا يعني GoPay أو GoFood أو أي في الإسلام أو هذا اليوم في الإسلام اليوم كيف يعني مثلا نحن نبحث إلى الدليل أي من القرآن أو إلى السنة لكن إذا لم أجد يعني النصوص من القرآن والسنة إلى أين نحن نبحث بالأدلة الأحكام فهمتم؟ Ini bahasa enggak lah harus bahasa Arab nih aduh gimana ya aduh juga jadi ininya nih kemarin kalau Ustaz Mughni pakai bahasa apa? Indonesia ya aduh agak susah juga jadi ya, saya pikir kayaknya udah jenggotnya udah panjang-panjang juga di sebagian. Kayaknya harusnya udah bahasa Arabnya udah ahli nih harusnya nih. Waduh, jadi baik. Ahlan wa sahlan, selamat datang di mata kuliah Maqasid Syariah. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena mata kuliahnya adalah mata kuliah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akan bicara tentang mahiyal Maqasid Syariah. Apa yang disebut dengan Maqasid Syariah? Ini biasa kita akan menemukan berbagai pemikiran baru,
berkenaan dengan maqasid. Saya akan membandingkan dua hal ya yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran dari maqasid syariah. Kenapa? Karena eksistensi dari maqasid syariah itu kadang itu sedikit kontroversi. Ya, terutama nanti diawali dengan pemikiran nanti ada kita mengenal dalam usul fikih itu ada dua thoriqah. Thoriqah itu artinya manhaj atau metode. Ya, dalam usul fikih, insyaallah kalian sudah belajar dengan Ustadzul Mughni, yaitu pertama adalah thoriqahnya mutakallimin. Saya udah pernah jelaskan nggak salah ya. Yang pertama adalah thoriqah mutakallimin, yang kedua adalah thoriqatul ahnaf, dan yang ketiga adalah thoriqah al-jam'. Thoriqatul jam'i. Kenapa ini dipisah? Sebenarnya bukan dipisah, tapi hanya karakteristik yang berbeda pada setiap thoriqah. Ya, thoriqah itu sekarang metode, atau saya lebih enak ngomongin metode kali ya. Metode dalam menetapkan suatu hukum itu kadang masing-masing itu berbeda. Ya, berbedanya dalam hal apa? Arafna annal masadir syariah isnan. Yani awalan Al-Quran was sunnah. Al-Quran dan as-sunnah. Lakin idza la yujad ad-dalil minal Quran wa sunnah, kalau umpamanya ada satu hukum ternyata tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa? Maka kemudian dicari ya para mujtahid itu mereka merumuskan apa yang dimaksud dengan apa? Metodologi. Nah, nanti kemudian dari metode yang mereka gunakan nanti akan menghasilkan satu produk yang disebut dengan fikih. Idzan arafna mal farq bainal fiqh wa syariah. Jadi kita tahu nih apa bedanya syariah dengan fikih. Akhi ada tahu nggak bedanya syariah dengan fikih? Belum ya? Wah, harus belajar nih. Nah, ini yang paling fundamental. Walaupun saya sebenarnya ingin mengajak kepada pemikiran paling radikal. Wah, ya, paling radikal. And we know what the meaning of radix. I will ask my sister yang itu, apa arti dari radikal itu kata radix? Apa sih artinya radix itu? Ada kopi radix ya? Tahu radix apa sih bahasa Inggrisnya? Oh, keras gitu ya, aduh keras ya. Bagi-bagi udah keras, ngomongin keras-keras ya, bukan. Radikal ada yang tahu? Yang di belakang sana ujung? Tahu makna radik itu? Secara bahasa, kotor sekali ya pertanyaan aja ya. Oke, apa sih artinya dari radikal itu? Hah? Gak tahu ya, mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata kali ya. Yang ini gantian, silakan. Apa sih artinya dari radik sehingga kita mengenal ada istilah radikal? Dan sekarang saya mengajak antum semuanya untuk berpikir radikal. Nah, apa sih radikal itu? Keras ya, sama-sama keras berarti ya. Yang ini gantian? Hah? Akar. Maksudnya akar gimana? Ya gitu deh pokoknya ya. Oke. Radix nanti boleh lihat dalam kamus bahwa kata-kata radix itu artinya adalah asal, pokok, asas, dan juga akar. Ya, jadi katakan radikal itu adalah bisa dikatakan sekelompok orang yang berpikir itu betul-betul dari asasnya, dari dasarnya. Sehingga kalau ada istilah Islam radikal umpamanya, itu sebenarnya pandangan yang salah, sama juga nanti dengan istilah Islam fundamental. Fundamental itu fundament, itu meaning fundament. Fundament ya tahulah dasar, pokok, asas. Jadi kalau ada itu sebenarnya jangan terlalu fobia juga. Jadi istilah radikal dalam ini adalah dia berpikir betul-betul dari dasarnya, dari asasnya. Ya, sehingga hari ini sebenarnya saya mau ngajak berpikir tentang maqasid nih. Ya, karena maqasid itu satu tadi tema yang sedikit menantang. Ya, mungkin memacu adrenalin juga kayaknya nih. Kenapa? Karena ini memang agak tingkat tinggi dan saya yakin semuanya di sini sudah magister. Ya, insya Allah sudah bisa berpikir. Ya, bisa berpikir tentang tadi yang sifatnya itu dasar. Tapi sebelum itu nggak apa-apa. Saya ingin bicara dulu tentang usul fikih sekarang dulu, nanti agar lebih paham ya. Tadi saya katakan bahwa usul fikih dalam konteks ini itu ada 3. Yang pertama adalah mutakallimin, yang kedua adalah ahnaf, dan yang ketiga adalah thoriqah al-jam'i.
Ini sebenarnya untuk ini cara atau perspektif atau sudut pandang yang berbeda tadi terhadap nas atau terhadap nas yang sifatnya itu dhoni. Ada nggak ya nas Al-Quran yang sifatnya itu dhoni? Ya, harusnya kan Al-Quran itu semuanya kan qat'i harusnya. Ya, as-sunnah juga kalau dia itu umpamanya sudah sahih, seharusnya juga qat'i juga. Naam, lakin muskilah yani fil lafzi. Permasalahannya adalah dalam masalah lafaz. Ya, dalam masalah teksnya. Terkadang satu teks apalagi nanti dalam Al-Qur'an itu memiliki makna yang multi. Ya, multi interpretasi dan multi meaning. Maknanya itu tidak hanya satu. Kalau di fikih itu kita mengenal ada salah satu kuru. Kuru itu bisa suci, juga haid. Ya, kemudian paling gampang, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Hanya kata-kata bi, ya biruusikum, dan hendaklah kalian mereka itu membasuh famsahu biruusikum dengan kepala. Maksudnya kepala gimana ya? Berarti bi-nya kan jadi bi dengan kata-kata bi itu apakah kullu ra'sin atau hanya ba'dur ra's atau hanya sebagiannya saja. Makanya kemudian realitas di masyarakat kita lihat kalau wudu ada yang hanya unubunya saja, kepala depannya saja. Ya, ada juga yang semuanya diusap hanya karena kata huruf ba saja. Ya, hanya huruf ba saja. Itu satu contoh. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan nas-nas yang sifatnya itu sangat luas sekali. Ya, luas sekali. Contohnya nanti berkaitan dengan sariqah, berkaitan dengan hulul, berkaitan dengan ikhtilas, berkaitan dengan iktisad. Ya, semua hal yang terkait dengan hukum Islam itu kadang tadi nasnya ada yang sudah qat'i tetapi lafadznya itu multi. Ya, memiliki beberapa pemahaman. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah ketika ternyata ada satu problem, satu permasalahan, itu tidak ditemukan nasnya ya secara qat'i dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita bayangkan satu masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian ternyata kita cari-cari. Berarti kita pakai apa? Pakai istidlal, thariqahnya Ahnaf. Ahnaf itu dia biasanya dari satu realitas di masyarakat, kemudian nanti dikumpulkan menjadi satu kaidah-kaidah fikih, kemudian nanti digabungkan, dicari istidlal, dicari dalilnya, mana aqwal ulamanya, mana hadisnya, mana baru Al-Qur'annya. Jadi seperti bottom up, gitu ya. Sementara Muta'allimin dia lebih banyak general, di mana dia akan mengkaji bagaimana teks, dalil-dalil yang sifatnya itu khusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga nanti kaidah-kaidah yang sifatnya itu kulli, baru diaplikasikan di masyarakat. Nyambung nggak sih? Nggak apa-apa, nanti lalu juga nyambung sih. Kalau ada pertanyaan boleh juga nanti. Ya, baik. Coba lagi. Nanti ketika berbicara tentang usul fikih, maka kita akan menemukan 3 metode. Kalau tanya sekarang itu metodenya apa? Sekarang itu metodenya adalah thariqatul jam'i. Ya, jadi penggabungan antara Ahnaf dengan Mutakallimin. Nah, bagaimana? Yang paling standar itu ketika kita ada satu permasalahan, maka dicari nasnya dari Al-Quran. Ketika tidak ada Al-Quran berarti cari di As-Sunnah, di hadis. Hadis itu nanti ada yang sahih, ya ada yang hasan. Oke, itu semua sepakat. Jadi ketika ada satu permasalahan, cari di Al-Quran, cari di hadis, semua sepakat. But the problem is, permasalahannya adalah apa? Adalah ternyata ayat Al-Quran dia sifatnya itu general. Nanti kecuali ada beberapa bagian, contohnya adalah waris. Kalau waris itu Al-Quran itu detail. An-Nisa ayat ke-7 sampai ke-12 itu detail. Tapi kalau secara umum, makanya kita mau tanya tentang ayat-ayat tentang efektivitas itu apa ya? Atau ayat-ayat tentang evaluasi, atau mungkin ayat-ayat tentang kinerja, ayat-ayat tentang pengaruh, enggak ada. Ya bahkan ketika sekarang tanya, kira-kira kalau umpamanya tentang GoFood umpamanya, ya kira-kira nasnya apa ya? Oh berarti tentang GoFood itu bisa dua, bisa baik, bisa jual beli, atau bisa juga ujroh. Tapi ujroh itu ayatnya berarti
berkaitan nanti dengan apa? Dengan pertama di surat Al-Kahfi ayat 19, kemudian juga kisah dari Nabi Musa, jadi umum, kan? Nah, tapi kemudian apa? Ketika umum, jadi gini, ini Al-Quran, ya, dia sifatnya itu apa? Sifatnya itu general. Maksudnya nanti ada beberapa kasus, contohnya adalah waris. Kemudian ketika tidak ada di dalam Al-Quran, maka akan kembali kepada as-sunnah atau al-hadis. Tapi ketika bicara tentang hadis, pertama dia dhoni, qot'inya ketika dia sudah sahih, walaupun juga nanti pemahamannya itu akan berbeda. Nah, permasalahan yang paling kentara dari hadis ini adalah ternyata apa? Hadis itu kan sebenarnya fungsinya itu apa? Menjelaskan Al-Quran. Tetapi menjelaskan Al-Qurannya itu apa? Dalam konteks yang masa itu masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Artinya apa? Artinya as-sunnah ketika berbicara dengan permasalahan baru, dia akan terikat dengan masa Nabi. Kalau saya cerita masa Nabi, ya masa sahabat. Artinya lagi bahwa ketika kita mau mengambil nas dari as-sunnah, dari hadis, itu tidak akan lepas dari masa itu. Ya, sehingga nanti butuh adanya interpretasi. Ya, butuh adanya interpretasi terhadap hadis, sehingga kemudian muncullah satu bidang hukum namanya fiqhul hadis atau fikih dari hadis. Ya, fikih dari hadis. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan konten isi dari hadis Nabi, apakah dia terikat dengan waktu itu, ya kebiasaan waktu itu, ya atau mungkin dia bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Dan ini yang disebut dengan ulama-ulama sekarang itu harus lebih cerdas. Kenapa? Karena mentransformasikan dari hadis yang muncul di masa Nabi dengan era sekarang ini. Ya kan? Jadi ketika tadi bicara tentang apa? Itol umpamanya, ya atau mungkin capital market umpamanya, tentang jual beli saham umpamanya. Ini gimana ya? Di Al-Quran ada jual beli, di hadis juga ada jual beli, ada baik salam, ada istisna, ada ijarah. Tapi kemudian kok ininya udah beda banget ya, jauh banget dengan sekarang nih. Nah, gimana nih? Nah, itu jawabannya nanti masuk ke dalam setelah adanya Masadirul Ahkam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini harus kita belajar lagi terus. Kenapa? Karena kadang-kadang itu kita juga masih membedakan nih antara sunnah dengan hadis. Kemudian saya katakan Al-Quran antara sunnah dengan Al-Quran. Seolah-olah sesuatu yang ada di hadis, sesuatu yang ada di as-sunnah, itu hukumnya itu sunnah. Ya, sesuatu yang ada di al-hadis atau as-sunnah itu seolah-olah itu hukumnya, ini nggak ada di Al-Quran nih, ini cuma di sunnah doang, berarti sunnah dong. Ya, itu terjebak pada apa? Definisi sunnah dalam ilmu fikih. Apa itu? Yaitu sesuatu yang dilakukan akan mendapatkan pahala, kalau tidak, ya tidak berdosa, tidak apa-apa. Ya, sama juga umat Islam juga terjebak pada makna makruh. Ya, makruh itu seolah itu apa? Makruh itu seolah itu ditinggalkan. Ya, tidak dapat apa? Kalau dilaksanakan itu tidak dapat dosa, kemudian dilaksanakan juga tidak apa-apa. Itu makruh kan? Iya kan? Jadi nggak apa-apa. Jadi umpamanya nih, umpamanya fatwa itu tentang merokok. Merokok itu makruh. Berarti kalau merokok nggak dosa. Ya kemudian ditinggalkan, ya nggak apa-apa juga sih. Nah, artinya itu. Padahal makruh kalau secara bahasa dan dalam bidang fikih itu adalah apa? Yang apa? Aqrab lit tahrim. Ya, dia itu sangat dibenci dan dekat dengan haram. Tetapi ulama tidak mau menetapkan haram karena definisi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal dan haram itu sudah jelas. Ya, sehingga nanti kemudian makruhnya ini target terakhir belum sampai ke haram, tapi sesuatu yang dibenci. Nah, baik. Dari interpretasi inilah kemudian memunculkan berbagai metode dalam istimbat al-ahkam, dalam menetapkan satu hukum di dalam Islam, sehingga kemudian kita muncul atau memunculkan adanya teori tentang, kita belajar ya, tentang qiyas, kemudian tentang maslahah, kemudian tentang uruf. Ya sebenarnya yang lain juga banyak, ada nanti ijma, ada
istihsan, ada istishab, ada qaulul hadi, ada maqablana. Ya, tapi yang paling urgent menurut saya adalah qiyas, maslahah, dan urf, karena dia lebih banyak berkembang. Dia lebih banyak berkembang. Dan hari ini saya akan bicara tentang maslahah. Nanti kalau ada yang tanya tentang usul fikih, boleh juga. Ya, jadi usul fikih itu sekarang itu dengan metode thariqatul jam'i, penggabungan, mencoba untuk mencari bagaimana metode yang tepat dalam menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Ya, contohnya dalam bidang waris. Masalah waris semuanya banyak banget ya. Kompilasi hukum Islam umpamanya dia bicara tentang anak angkat. Kemudian bicara tentang kalau Indonesia itu warisannya itu masih dibagi rata, ya, laki-laki dengan perempuan sama. Jadinya logis juga, ya, siapa yang mau lahir jadi laki-laki, siapa yang mau lahir jadi perempuan, itu ya, anak-anak emak keneh skenario. Jadi anak saya juga, anak ibu bapak juga kok dibeda-bedain. Nah, untuk menjawab persoalan seperti itu, ya tentu saja bukan hanya hitam putih, tapi juga apa? Tapi juga ada solusinya. Dan itu biasanya dikembangkan dalam pola-pola pemikiran. Ada bisa, ya sudah, pakai hibah saja, jangan pakai waris. Sudah pakai wa'amrum syura bainahum, pakai syura saja, nggak usah pakai warisnya itu dibagi dulu, kemudian disuruh dimusyawarahkan, kemudian dibagi. Nah itu solusi-solusi yang mungkin satu sisi itu kreatif, tapi satu sisi agak malah dikit nggak apa-apa juga sih. Ya karena ini kan lagi-lagi adalah ijtihad dan metode, ya metode. Baik, nah nanti kaitannya dengan kontekstual kita. Nah kita akan bicara tentang maslahah, karena maslahah itu adalah kata lain, sinonim, istilah lain untuk maqasid. Nah, kita akan mulai dari awal. Apa itu maqasid syariah? Jadi biar tidak hanya mendengarkan, saya mau tanya satu-satu nih, atau bikin random sampling kayak gini. Oke, saya tanya ke datang berarti ini. Kita dari datang dulu dari sini. Jadi maqasid syariah, kita bicara tentang maqasid syariah. Jadi kalau ditanya di mana eksistensi atau bagaimana eksistensi keberadaan maqasid syariah dalam Islam, ya, maka kita akan jawab bahwa Islam itu Islam. Ingat dulu ya. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kemudian syariah ini adalah nas qat'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika dia itu diinterpretasi, maka memunculkan fikih. Ya, fikih itu nanti ada dua, fikih ibadah dan fikih muamalah. Dari syariah untuk menjadi fikih, tadi ya, nas Al-Quran, kemudian hadis, ternyata apa? Ada beberapa pemahaman yang berbeda. Ya, pemahaman yang beda, termasuk tadi yang saya ini. Nah, untuk mengambil sarikati, untuk mengambil hikmah atau untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ulama itu mereka merumuskan, memformulakan satu metode. Nah, metode inilah yang kemudian disebut dengan istilah usul fikih. Ya, usul fikih. Asal pokok kaidah dari fikih. Ya. Nah, kemudian usul fikih ini dia akan berbicara tentang apa? Tentang metode-metode yang digunakan oleh para ulama. Salah satu metode yang dari dulu sejak zamannya Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, yaitu adalah maslahah. Kemaslahatan. Ya, kemaslahatan kita akan bicara apa itu maslahah. Kemaslahatan ini sendiri dalam konteksnya Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat itu sama dengan maqasid asy-syariah. Ya, maqasid asy-syariah. Jadi maslahat itu adalah intisari maqasid syariah. Maslahat itu adalah intisari dari hukum Islam. Jadi umpamanya ada yang ke kuliah ini pakai motor. Kemudian karena pakai motor, polisi itu menetapkan harus menggunakan helm. Ya kan? Pertanyaannya, atau mungkin ketika dia sudah pakai helm, kemudian dia berjalan di perempatan jalan ada lampu merah.
kemudian lampu merahnya itu menyala. Nah, kita harus berhenti nggak? Oh, harus berhenti. Karena itu adalah aturan dari polisi, aturan dari pemerintah. The question, pertanyaannya adalah, apakah itu juga hukum Islam? Ya, itu berarti bagian dari hukum Islam. Kenapa? Karena menyangkut kemaslahatan itu masuk dalam penerapan hukum Islam. Terima kasih. Jadi ketika memakai helm, berhenti di lampu merah itu adalah justru inti kemaslahatan itu di situ. Jadi itu juga bagian dari hukum Islam. Tapi karena kita nanya juga nih, apa sih yang dimaksud dengan hukum Islam? Ya, kalau kita ngomongin hukum Islam, biasanya di hukum Islam. Dalam hukum Islam itu ada beberapa unsur. Unsur pertama adalah syariah, unsur kedua adalah fikih, dan unsur yang ketiga adalah qanun. Ya, dan tiga-tiganya itu saat ini menjadi ya satu kesatuan yang disebut dengan istilah hukum Islam. Jadi hukum Islam definisi dari saya adalah seperangkat peraturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia dalam bentuk nilai-nilai yaitu syariah, interpretasi ulama atau mujtahid yaitu fikih, dan transformasinya dalam negara civil law yaitu qanun. Nah, itu definisi dari saya. Gitu ya. Kayaknya nggak nyelek-nyelek sih, beda kayaknya. Baik, itu dari hukum Islam. Nah, kembali ke maqasid. Sebenarnya sebelum bicara tentang maqasid, tapi nggak apa-apa, kita mau tanya-tanya dulu. Karena tadi saya ngajakin berpikir radikal. Ya, tapi sebelum berpikir radikal ini harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan maqasid. Naam. Ana as'al ilal fi janib aw fil waraq, tafadhal. Masmuk? Yang dipahami dari maqasid itu apa sih? Ya, maqasid adalah maksud dan tujuan di syariatnya Islam. Anak tanya ini, dapat tahu? Ya, maqasid itu yang dipahami aja, tenang, gak dinilai kok. Iya, gak dinilai. Tapi yang depan nilainya udah A kok, tenang aja. Oke, yang dipahami sendiri aja, maqasid itu apa sih? Salah satu metode. Dalam menginterpretasikan syariat. Wah, salah satu metode dalam menginterpretasikan syariat. Nah, saya mau tanya ke siapa ya? Yang kita dulu ditanya ya. Nanti dua kali lebih jelas nih. Jadi, coba yang ini, silakan. Apa sih maqasid itu? Tujuan ditetapkan syariat Islam. Baik, terima kasih. Berarti udah tahu ya. Ini jawaban salah satunya. Ada maksud diturunkannya syariat Islam, seperangkat nilai yang ada dalam syariat Islam, sebab-sebab turunnya tujuan syariat Islam dan manfaat syariat Islam. Tapi ini bukan bisa dicatat, ini hanya perkiraan. Jadi yang ada dalam pikiran antum semuanya, ketika ngomong syariat itu, oh tadi maksud dan tujuan syariat. Kemudian kenapa sih Islam itu mengatur manusia? Ya, kemudian kenapa tiba-tiba kita suruh sholat, kita suruh bayar zakat, kita suruh akad itu sesuai dengan syar'i, ya kita menyimpan uang terus syar'i. Ini jawabannya. Ya. Tapi kemudian kita akan bicara tentang maqasid syariah lughatan. Naam. Arafna annal maqasid hiya jam' minal qasdu. Ya kan ya? Maqasid itu jama' dari al-qasdu. Ma hiya al-qasdu? Ma huwa al-qasdu? Al-qasdu bermakna mana? Yani qasada yaqsudu, artinya maksud, ya, bermakna banyak nih secara etimologi. Nanti dari Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah itu ada maknanya itu suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, melampaui tidak melampaui batas, jalan lurus dan lain sebagainya. Ada fi lughatin. Ya, jadi al-qasdu, ya maksud. Lakin muskilah yani hal makna al-maksud fil lughatil arabiyyah ini sama dengan dalam bahasa Indonesia. Maksud tentu saja jawabannya adalah tidak, karena maksud di sini lebih mendalam. 6. Arabna aidan yani al-kalimatul al-qasdu atau aqsud yani fil Qur'anil Karim. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masjika waqdud
min sautik inna anqar aswati la sautul hamir la sautul hamir. Hadza qala Luqmanul Hakim libnihi. Mada yaqul waqsid fi masjika waqsid. Sederhana. Jadi maknanya itu beda banget nih. Ya waqsid artinya itu jalan dengan sopan, dengan tertib, dengan apa ya sederhana, santun lah bahasanya ya. Berjalan itu dengan santun, dengan sopan. Jadi mungkin kalau di Jawa itu kalau kita jalan kemudian lihat ada nenek-nenek, ada orang tua lewat, kita mungkin bilang apa? Nyuwun sewu gitu ya. Itu waqsid bahasa interpretasinya Indonesia. Oke, ada di ayat ula. Amma fi ayat tsaniyah qala Allah Ta'ala wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jairun walau syaa lahadakum ajma'in. Hunaka kalimat qasdu. Ma makna qasdu fi hadhil ayat? Yani jalan yang lurus. Ya qasdus sabil. Al-qasd yani yaqsudullahu ila ibadihi fis sabil. Jadi qasdus sabil, jalan yang saya maksudkan ini loh. Ya saya maksudkan adalah ini. Nah, aktar min hadhil kalimat atau min al-ayat wal ayat sunnah yata'allaq bil kalimat al-qasdu. 6. Mustamir. Amma fil istilahi, adapun secara istilah atau min ulama al-mutaqaddimin Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, beliau salah satu dari tokoh dalam maqasid. Beliau mengatakan bahwa maqasid adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian saya ambilkan dari awal itu ada ini agak sedikit menantang ya pemikiran dari Jasser Auda, agak sedikit liberal nih. Kita lihat dia mengatakan bahwa saya itu adalah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham semuanya ya? Jadi yang dimaksud dengan maqasid syariah tadi benar perkataan yang pertama bahwa bagaimana maksud tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan satu syariat. Titik. Tetapi masalah yang utama itu adalah, ini saya ngajak berpikir radikal, jadi biasanya pakai logika semuanya nih. Karena maksud itu banyak pakai logika, ya pakai berpikir. Permasalahannya saya mau tanya. Tadi kan maqasid itu adalah maksud dan tujuan disyariatkannya apa? Islam. Disyariatkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengetahui tujuan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, siapa sih yang bisa menjawab, oh Allah itu maksudnya begini. Allah itu maksudnya ketika memerintahkan untuk puasa, maksudnya adalah begini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya hudud, maksudnya adalah begini. Ketika menetapkan adanya rajam, maksudnya adalah begini. Ketika tidak boleh riba, maksudnya adalah ini. Ukurannya apa kira-kira? Ukuran, metode, tool, atau alat yang digunakan untuk menetapkan, oh Allah itu maksudnya adalah begini. Iya kan? Kita akan lihat. Atau ada yang mau komentar? Ada yang mau jawab? Jadi siapa nih maksudnya? Siapa yang bisa tahu bahwa oh Allah itu apa maksudnya adalah begini? Umpamanya ada kalimat walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Sesungguhnya dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Ma ma'nal hayat fi hadhil ayat? Ma ma'nal hayat fi hadhil ayat? Apa sih makna dari hayat kehidupan dalam ayat ini? Nah, jadi semuanya nanti akan terbagi pada ketika bicara tentang maqasid, ya ketika bicara tentang maqasid, ya maka akan terbagi umat Islam itu minimal menjadi dua. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Nah, ekstrem kanan mengatakan ayat Al-Quran dan juga hadis diturunkan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa? Tidak perlu kita tanya-tanya lagi apa hikmahnya, apa maksudnya, apa tujuannya. Umpamanya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya udah, kita nggak usah ngapain lagi.
Pokoknya kalau suruh zakat, gimana zakat aja. Nggak usah cari-cari. Zakat itu maksudnya adalah mungkin untuk kesejahteraan ekonomi. Kemudian zakat itu bisa penyeimbang. Ya, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Gak usah duit kayak gitu. Pokoknya mau sholat ya sholat. Ya akhwat umpamanya. Ya umpamanya ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wajib pakai jilbab. Terus kira-kira apa? Kalian itu harus pakai jilbab. Kalau yang SMK mengatakan, ya udah pakai jilbab aja, nggak usah tanya-tanya manfaatnya itu apa, lebih cantik kah, mungkin menjaga rambut kah, menjaga kepala kah, nggak usah mikir itu. Ya pokoknya kalau udah pakai jilbab ya udah. Katanya Islam itu apa? Aslam atau aslam taslim. Udah, apalagi kalau kita maknai Islam, apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ya udah tunduk patuh, nggak usah nanya-nanya deh. Ya kalau suruh sholat ya sholat, suruh puasa ya puasa. Riba itu haram, ya udah riba itu haram, nggak usah macam-macam. Gitu kan? Kalau umpamanya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, setiap pinjaman, setiap hutang ya yang di situ ada mengandung manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Udahlah, enggak usah cari-cari maksudnya apa ya, intinya apa ya? Apalagi kalau berkaitan dengan apa, dengan maksud syariat. Iya kan? Umpamanya ada hadis sampai sumu tasihu. Berpuasalah misal kalian sehat. Oh, ternyata di situ lemah, dhaif. Ya tidak dipakai. Ya, tapi kemudian yang paling penting balik lagi, kita akan kasih contohnya yaitu ayat-ayat ini. Kita lihat. Jadi betul-betul tadi kalau yang bicara tentang ini, sambil boleh baca ayatnya, ketika bicara tentang maqasid, kelompok pertama mengatakan maqasid itu tidak ada. Kenapa? Karena manusia itu tidak diberikan tidak punya kewajiban untuk mencari asrarus syariah, rahasia-rahasia atau hikmah dari syariah. Kenapa nanti munculnya itu adalah nanti justru ketika faham-faham Mu'tazilah, ketika penerjemahan buku-buku dari Yunani, ya dengan paham Helenismenya, kemudian dengan paham rasionya masuk ke umat Islam sehingga pernah berpikir, kenapa ya tadi umpamanya harus dipotong tangan? Oh, dipotong tangan itu berarti logisnya itu adalah karena dia mencuri, dipotong tangannya. Ya, kemudian karena dia itu berzina, maka itu harus dirajam. Ya, kemudian lebih dari itu, kenapa sih dalam Islam itu dilarang riba? Oh, ternyata itu adalah riba itu sangat mengganggu ekonomi. Kemudian riba itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Islam, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kemudian nanti juga kenapa harus ada umpamanya tidak boleh ada talqi rukban. Akhirnya yang muncul adalah apa? Adalah Islam rasional. Sehingga kemudian muncul hikmah sholat. Oh, ternyata sholat itu adalah gerakan-gerakan dasar untuk yoga. Pernah baca bukunya? Ya, bahwa sholat itu adalah gerakan-gerakan dasar dari yoga. Jadi kalau mau lagi sholat itu nggak usah main yoga, udah sholat aja. Kemudian nanti ada penelitian lagi, riset lagi. Ketika kita itu main sujud, ternyata darah itu kata mengalir ke kepala sehingga nanti lebih cerdas. Kemudian ketika berpuasa, ya ketika haji, ketika umroh, ketika banyak hal dalam ibadah itu, hampir semuanya sekarang itu dirasionalkan. Itu nanti efek rasionalisasi dan juga efek dari mencari makna maqasid. Oke, saya masih bicara tentang yang kanan ini. Kemudian mereka mengatakan, kita lihat, hampir semua tokoh-tokoh maqasid, nanti ada challenge, ada tantangan untuk meneliti tentang masing-masing tokoh maqasid. Ternyata kebanyakan dari tokoh maqasid itu adalah para pemikir. Jadi mereka itu yang mikir, ya, yang mikir. Kan ya ulil albab, ulil absar gitu ya. Banyak sekali la'allakum tatafakkarun, la'allakum tafhamun. Tapi ternyata apa? Yang banyak berkembang nanti di kalangan tasawuf, sufi, kemudian Mu'tazilah, kemudian sebagian juga Syiah, kemudian juga Jabriyah, kemudian juga dari Qadariyah. Ini efek dari tadi yang awal itu adalah penerjemahan. Sehingga kemudian akhirnya maqasid pada sisi pertama ini yang kami mengatakan maqasid itu tidak ada dan tidak boleh berdalam-dalam masalah maqasid. Karena bisa jadi tadi kita itu sholat karena kita biar olahraga. Kita itu saum puasa biar kita itu sehat.
Kenapa kita sa'i, kenapa katanya olahraga, apalagi kalau tahu pagi-pagi di Ka'bah gitu ya, itu adalah sekalian niatnya nih, oh niatnya sekalian dari pagi, tawaf gitu ya, dua pahala tuh. Ya, kemudian sedekah. Ya, makanya nanti kalau dalam ekonomi itu ada istilah filantropi, tahu? Ya, filantropi. Jadi filantropi dalam konteks Barat itu tentu saja berbeda dengan filantropi dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Islam, dalam konteks Islam sangat berbeda sekali. Jadi pertanyaan gini, kalau mama saya mau wakaf, perlu nggak sih ini wakafnya buat apaan ya? Kemudian kira-kira prospektif nggak sih ya? Kemudian bagaimana pengelolaannya nih, bagaimana nadirnya, gitu ya? Sedekah juga sama. Ini sedekah, mamanya kita lagi jalan nih pakai mobil, terus ada orang-orang yang minta kita di pinggir jalan, atau mungkin pas kita jalan ada pengemis, wah ini jangan-jangan ini nih apa namanya uangnya itu dipakai lagi sama yang ininya panitianya nih, wah itu sudah duluan. Kalau dalam Islam kalau mau sedekah ya sedekah aja, nggak usah pakai rasional. Ada juga nih, mohon maaf ya, mungkin ada ustadz yang ustadz besar gitu, katanya oh tadi lihat juga ya, oh di majalah itu di kantor katanya bersedekahlah maka kalian akan kaya. Boleh nggak sih? Bersedekah jadi nanti itu kaya. Dengan sedekah itu harta kita tuh akan bertambah. Atau mungkin ada juga di masyarakat itu kita naik haji, katanya barokah haji itu katanya apa? Akan menambah harta. Nah, kalau dalam pondok pertama itu nggak diterima. Ya, bahkan bisa jadi syirik. Ya, kenapa? Karena kalau kita haji, ya sudah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita sedekah, ya udah sedekah mau digunakan, mau disalahgunakan, mau apa, ya udah yang penting kita ikhlas. Nah, ya, itu namanya yang kanan ini, yang kanan. Sementara yang kiri, mereka tuh berpikir. Ya berpikir loh kan, kenapa ya? Bahkan saya ditanya kenapa pertanyaan-pertanyaan yang paling tadi, pertanyaan-pertanyaan paling radikal. Ya, sampai nanti karena dia rasional, pertama bicara tentang hukum. Ya, kenapa riba itu diharamkan? Dicari-cari. Salah satunya adalah ini. Mereka menemukan ayat dalam surat Al-Hadid ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Kami telah mengutus Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turun bersama mereka Alkitab dan raja keadilan supaya apa? Supaya hendaknya manusia dapat melaksanakan keadilan. Oke, jadi kita masuk yang pemikiran yang kedua, ekstrem kanan apa kiri ini. Mereka melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran ya itu sering sekali mengajak seseorang itu mengajak pembacanya untuk berpikir. Ya kan? Kita lihat ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para rasul bil bayyinat. Jadi sampai detailnya ma makna al bayyinah. Bayyinah itu apa ya? Bukti yang jelas. Ya kalau di sini apa? Bahwa bukti-bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata itu? Lagi-lagi cara pikir kita itu kadang berbeda. Coba saya tanya ke bapak ini, akhi ini. Bukti yang jelas, ini namanya tafsir birro'i. Tafsir birro'i itu tafsir, tapi enggak juga, nanti kita akan lihat. Bil bayyinah, kita lihat. Bil bayyinah itu maksudnya apa kira-kira nih? Yang kelihatan dengan mata kepala berarti ya. Berarti kalau dalam konteks ini kan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul ya untuk memberikan petunjuk pada manusia dengan bayyinah. Bayyinah dalam konteks masa rasul itu apa kira-kira? Mukjizat. Ya, betul, mukjizat. Ya, mukjizat Nabi SAW itu adalah pertama Al-Qur'an. Kemudian inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya, kepada Rasulullah SAW itu Al-Qur'an wa mislahu dan yang semisalnya. Yang semisalnya itu adalah As-Sunnah. Jadi, kalau dalam konteks bil bayyinah itu adalah apa? Bil bayyinah itu adalah mukjizat yang ada pada Rasul. Ya, mukjizat yang ada pada Rasul. Tetapi kemudian tadi karena dia berpikir lebih radikal, dia akan melihat pertama dia ada kata-kata bayyinat, kemudian ada Alkitab, kemudian ada mizan. Ada 3 komponen dalam ayat ini yang sebenarnya itu merangsang manusia itu untuk berpikir. Pertama tentang bayyinat, ya. Oh, kita berarti belajar tentang mukjizat zaman dulu. Tapi kayaknya bukan irasional, tapi oke lah itu zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya udah nggak ada nih mukjizatnya. Ya kita yakin, saya pasti gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kira-kira apa ya? Oke, ada bayyinat, kemudian ada lagi Alkitab,
Alkitab, Al-Bayyinat, dan Mizan. Kalau kita nanti menggunakan tafsir yang klasik, kita akan menemukan, oh maksudnya itu hanya zaman dulu saja. Ya zaman dulu saja. Jadi Allah SWT mengutus para rasul, ya dengan membawa bayyinat, dengan membawa mukjizat, kemudian membawa suhuf, membawa kitab, dan juga apa? Mizan, ya dan juga neraca keadilan. Nanti bisa banyak dieksplorasi. Salah satu adalah teori tentang neraca keadilan. Lagi-lagi definisi juga keadilan, dalam memahami keadilan itu seperti apa, standarnya, kemudian aturan-aturannya, itu juga menjadi satu pembahasan. Baik, any question? Ada yang mau bertanya? Wah, wow, ini semuanya ya. Lama-lama ngantuk nih kayaknya nih. Saya bisa ada waktu 30 menit, silakan. Ya, maslahat. Ya terus dulu ada lagi. Sebenarnya enggak. Kita akan bicara satu logika, satu wahyu. Kita akan menyimbangkan antara logika dengan wahyu. Terus? Kalau misalnya masalah sendiri kita nggak bisa terlepas dari metode lain, sisa. Oh enggak, terpisah. Terpisah karena nanti kalau dalam usul fikih itu metode dimulai dari ijma, dia itu tersendiri. Kemudian kias, dia itu juga tersendiri. Kemudian maslahah, dia itu tersendiri. Istihsan, metode tersendiri. Istishab, metode tersendiri. Qaulus sahabi, itu metode tersendiri. Syar'u man qablana, itu metode tersendiri. Uraf, itu metode tersendiri. Artinya metode-metode yang digunakan dan nanti apa akan disesuaikan dengan objek pembahasan. Umpamanya kita ngomongin tentang zakat. Ya, ada zakat di Indonesia itu pakai apa? Zakat beras. Ya, kenapa beras? Oh, ternyata bukan hanya ijma, tapi awalnya itu adalah menggunakan kias. Karena apa? Karena ukulul bilad, karena makanan pokok dari suatu negeri. Sehingga kemudian ilatnya dalam analogi kias itu adalah ukul bilad. Tapi kalau kita pakai ijma, oh ijma itu berikutnya. Jadi setelah ada analogi kias itu, kemudian ulama itu di Indonesia itu bersepakat, ya sudah. Berarti kita sepakat nih, zakat fitrah, zakat fitr itu adalah beras. Jadi berbeda. Kemudian maslahat sendiri itu satu metode yang sangat luar biasa untuk dieksplorasi. Kita akan belajar itu. Bukan terintegrasi, tapi disesuaikan dengan objek pembahasannya. Jadi umpamanya bicara tentang, boleh nggak sih kalau tadi umpamanya GoFood, ada nggak unsur maslahatnya GoFood itu? Ya, nah yang paling penting, diskusi paling menarik itu adalah standar untuk mengatakan ini maslahat, ini tidak maslahat, atau lainnya ini maslahat, ini mafsadah. Atau mungkin kita nggak bisa hitam putih nih, ini maslahat, ini mafsadah, ada maslahatnya, ada mafsadahnya. Oh berarti kayak Homer ya, Homer itu ada maslahatnya, ada kebaikannya, tapi mafsadahnya itu lebih banyak. Nah kita akan bertemu, jadi sebenarnya tidak hitam putih, jadi lebih arah mana yang paling banyak nih. Makanya itu ada akhafud darurain, mengambil mana yang paling ringan. Yang paling ringan dosanya, umpamanya itu dalam usul fikih nanti disebut dengan istilah metode tarjih. Jadi pendapat saya, dan itu nanti bisa kita diskusikan dan bisa dibantah juga bahwa masing-masing metode itu disesuaikan menurut dengan objeknya. Ya, jadi kita nggak bisa nih, umpamanya bicara tentang jual beli ijon. Kalau dengan menggunakan jual beli ijon, kalau kita pakai teori uruf itu boleh, ya itu boleh. Atau mungkin agak sedikit ini, umpamanya main ini kartu, main kartu. Mungkin kalau kita pakai uruf karena udah biasa, yang penting di situ tidak unsur keharaman, itu boleh, ya kan? Boleh main kartu asal tadi tidak ada maisir, tidak ada perjudian. Ya, tapi apakah sampai di situ betul tidak metode yang digunakan? Ya, seperti itu. Contohnya nanti kalau dalam jual beli saham itu nanti ada derivatif dari saham itu adalah option. Ya, pertanyaannya adalah ketika jual beli option itu adalah berarti hak untuk membeli kembali satu saham, itu kira-kira seperti apa? Boleh tidak? Gitu kan? Nah, kira-kira dia apakah ada unsur maslahatnya? Ya, atau mafsadahnya lebih besar? Atau tadi dibalik antara masalah dengan mafsadah itu ada larangan, ya larangan yang qat'i umpamanya. Gitu. Jadi pemahaman itu atau metode-metode itu justru yang akan kita kembangkan. Jadi masing-masing itu ya bisa saya katakan berdiri sendiri. Ya berdiri sendiri, apalagi kalau secara sejarah itu
masing-masing itu istihsan, itu hanya digunakan oleh Ahmad, ya, oleh Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menggunakan metode istihsan, maka dia telah membuat syariat yang baru atau membuat bid'ah yang baru. Ya kan? Jadi masing-masing itu berbeda. Ya, nah, kemudian kita mesti akan jadikan uruf itu hampir tidak ada, digunakan sedikit sekali. Ya, yang apalagi yang syar'i. Uruf itu hanya digunakan oleh Imam Malik, ya rahimahullah. Beliau pun hanya menggunakan bukan uruf sebenarnya. Beliau itu menggunakan amal ahlul Madinah. Jadi gini, Imam Malik itu ketika beliau ditanya tentang sesuatu, pasti akan dicari Al-Qur'annya akan dicari. Ada nggak Al-Qur'annya? Oh, enggak ada. Ya, kemudian di hadis ada sih tapi kayaknya enggak cocok nih. Ya, artinya konteksnya itu berbeda dengan pertanyaan dimaksud. Akhirnya gimana ya? Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma juga nggak ada juga. Ya udahlah, berarti kita pakai ini aja. Kita kan tinggal di Madinah nih, kita husnudzon nih. Orang-orang Madinah itu selalu mengamalkan sunnah Nabi dari dulu, nggak hilang. Ya udah, kita pakai amal ahli Madinah. Ya jadi setelah Al-Quran hadis, nanti kalau tidak ada ijma, ya kiasnya mungkin tidak ada juga menggunakan amal ahlul Madinah. Ya, Abu Hanifah, kenapa banyak menggunakan istihsan? Karena lokasinya yang jauh dari Madinah, kemudian riwayat juga tidak begitu banyak, artinya tersebarnya itu berbeda-beda sehingga khawatir jangan sampai riwayat yang diterima itu dhaif. Akhirnya, yaudahlah kita cari berarti yang secara logika dan syar'i dan juga oleh masyarakat diterima itu menjadi satu hukum. Ya, nanti ada tentang jual beli bai'inah. Kalau dengar bai'inah, ya kalau di Indonesia masih diharamkan, artinya masih belum dilaksanakan. Tapi kalau di Malaysia, bai'inah kemudian bai' tawarruk itu diperbolehkan, ya dilaksanakan. Nah, ini juga padahal yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Nah, gimana nih kayaknya nih? Nah, yang paling penting justru adalah metode dalam menetapkannya dan kita cocok sesuai metode ini menggunakannya ini. Ya, makanya nanti kalau umpamanya ada tentang kontroversi tentang apa, tentang zakat profesi umpamanya, ketika zakat profesi, oh ternyata zakat profesi itu dikiaskan ketika apa menyerahkannya, ketika menunaikannya dengan zakat apa? Dengan zakat pertanian. Tapi kemudian nisabnya itu dengan apa? Dengan emas. Ya, jadi mungkin ada mengatakan, oh ini apa al-qiyas ma'al farik. Artinya kias itu nggak cocok. Masa satu masalah kemudian digunakan dua analogi yang berbeda. Nah, tapi ini sedikit kontroversi memang nanti bisa dipelajari itu. Dipelajari. Baik, jawabannya itu ya. Jadi maslahat dengan beberapa adillatul ahkam dia berdiri sendiri dan disesuaikan dengan objek yang akan dibahas. Umpamanya ngomongin tentang di Indonesia umpamanya Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau sudah sholat itu biasa silaturahmi, maaf-maafan dan sebagainya. Ini kalau teori uruf pasti diterima, ya teori uruf pasti diterima. Gitu. Kenapa? Karena oh itu baik kok, nggak ada yang ini. Mungkin kalau ada kesalahan berarti individual aja itu diperbaiki. Gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang lain tepat tadi? Ya nggak apa-apa. Minumnya terus sesuatu. Apapun metodenya, terus indikator atau variabel yang menentukan bahwa masalah harus memiliki dari A B C D. Dari A tersebut masuk dalam proses penanganan masalah. oke, terima kasih. Pertanyaan luar biasa dan akan saya bahas sebenarnya nih, ya. Baik, satu ayat lagi nanti kita akan bahas dulu. Nah, baik, ayat berikutnya saya ini lagi ya, nanti kita jawab. Ayat berikutnya di surah Al-Maidah ke-6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ada kata min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ada kata-kata apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan pada kalian itu haraj. Sehingga nanti kemudian muncul nanti kaidah tentang apa? Larangan ya untuk melakukan sesuatu sifatnya itu menyempitkan, ya menyusahkan, ya memafsadahkan. Nah, gitu ya, memafsadahkan. Kita akan lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan atas kalian, atas umat Islam itu dalam syariatnya itu sesuatu yang memberatkan.
ya memberatkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kamu, membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Jadi kata-kata haraj nanti diambil satu metode. Oh, larangan berarti nanti ada dari Nabi itu apa? La dororo wala dirar. Apa namanya? Ad-dororu yuzal. Ya, dan seterusnya. Satu lagi, al-mu'minuna qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin ihrasu ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tak memiliki kebaikan. Ihris, bersemangatlah atas hal yang bermanfaat. Keywordnya adalah ma yanfa'uka. Ini. Ya, nanti dalam konteks Islam itu beda jauh antara maslahat dengan manfaat. Beda jauh. Ya, berbeda sekali. Maslahat dengan manfaat. Tapi dalam konteks hadis ini itu adalah ihris ala ma yanfa'uka. Ini yang manfaat itu apa sih sebenarnya? Jangan-jangan orang Eropa mengatakan minum khamr itu ada manfaatnya. Ya, ada teman yang pernah naik haji, rokok itu alhamdulillah katanya. Oh, Ustaz, saya bawa rokok satu gepok katanya, banyak sekali manfaatnya. Katanya kalau saya nggak bawa rokok, saya mungkin bisa tepar katanya di Mekah sana. Oh, manfaatnya ada juga ya, banyak. Nah, ukuran lagi-lagi dan juga, akhirnya apa sih standar untuk manfaat itu? Nggak standar untuk manfaat. Nah, hari ini kita akan bicara tentang yang paling umum dalam teori maqasid, itu adalah Imam Al-Ghazali. Ya, beliau mengatakan ada maqasid syariah, yaitu ada pertama adalah hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, kemudian hifdzul akal, kemudian hifdzun nasab dan hifdzul mal. Ya, ini satu tokoh utama ketika kita bicara tentang maqasid syariah. Walaupun sebelumnya juga banyak sebenarnya bicara tentang maqasid syariah. Saya akan bicara salah satu karena tadi judulnya adalah panorama maqasid syariah, kita akan bawa itu. Baik, kita akan bicara lebih luas nanti berkaitan dengan hifdzuddin. Unsur-unsur apa saja yang masuk dalam hifdzuddin, termasuk pertentangan, kontroversi tentang mana yang lebih diutamakan, hifdzuddin atau hifdzun nafas. Hifdzu itu berarti menjaga, melindungi. Berarti kalau di sini itu dia lebih utama melindungi nyawa atau melindungi agama. Ya kan? Umpamanya kita lagi perang atau jangan perang terus ya, ke hutan, ya, ke hutan. Ya, kalau perang terus ya. Kemudian tiba-tiba waktu sholat. Ya, waktu sholat. Kira-kira kita sholat dulu atau perang dulu? Ya, atau mungkin pertanyaan itu ketika musuh itu di sebelah mana timur ya, musuh itu di sebelah timur sana. Kemudian kan kita harus sholat itu ngadepnya ke barat, ke kiblat. Boleh nggak kita ngadepnya sholat itu ngadep ke timur? Karena hati-hati kan kalau kita ngadep sholat ke belakang, ke barat bisa jadi kita ditembak di belakang. Ya kan, makanya nanti ada syariat apa? Sholat khauf. Ya, sholat khauf. Jadi kira-kira mana ya? Boleh nggak sholatnya ngadep ke belakang? Ngadep ke timur, ngadepi musuh. Nanti kalau di hutan juga sama. Di hutan, tiba-tiba mungkin tersesat, kemudian di sebelah sana itu ada harimau, ada macan. Nah, padahal macannya itu ada di sebelah selatan. Udah waktu mau sholat nih, sholat maghrib. Atau di jamaah aja ya. Itu berpikir yang apa, di jamaah. Kejadian itu, boleh nggak kita sholat itu ngadepin macan itu? Takut kalau pas diterkam, kita langsung lari. Ya nanti, sebenarnya banyak juga kaitan dengan nyawa. Pilih nyawa dulu atau agama dulu? Nyawa dulu ya. Pilih nyawa dulu kan. Kalau nyawa dulu berarti harusnya itu nggak ada rajam berarti harusnya itu. Ya jadi kasihan kan nyawa masa dibunuh gitu kan ya. Ya kemudian nanti ada teori tentang fikih murtad. Kalau orang murtad itu diapakan? Dibunuh atau innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru lagi apa tsumma zdadu kufra, ya. Jadi iman, kemudian kafir, kemudian iman lagi, kafir lagi. Saya berapa kali sih batasannya sih? Kalau udah 3 kali umpamanya, dia udah kafir. Kira-kira hukumnya apa dalam fikih Islam? Dibunuh gitu ya.
dibunuh. Tapi dalam konteks sekarang nggak bisa juga nih. Ini aja ya, baik konteks Indonesia gitu ya. Nah berarti harus ada transformasi perubahan-perubahan hukum yang sifatnya itu apa ya? Tabel akam, bitabel asmina, wal amkina, wan niyah, wal awaid. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan yang memang dalam konteks Indonesia itu perlu diperbaiki. Maksud nanti ketika saya bicara tentang konon itu adalah perundang-undangan dalam sistem hukum sipil di suatu negara yang memiliki dimensi syariah. Ya, jadi konon itu bukan hanya di Aceh, tapi kita bisa menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 itu tentang perbankan syariah itu adalah konon. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi syariah itu adalah konon. Dan memang saat ini dalam konteks Indonesia itu yang kita bisa lakukan. Artinya apa? Memformalisasi fikih kemudian menjadi satu peraturan perundang-undangan. Baik, kembali sini. Ya, jadi nanti kita ini udah hibdul din, hibdul nafas, hibdul akal, hibdul nasib, dan hibdul mal. Pemikiran yang paling radikal juga adalah apa? Adalah ini adalah sebuah teori. Jadi bukan sesuatu yang baku. Ya, jadi kalau menambah itu tidak bisa. Nah, gitu ya. Jadi kalau menambah itu tidak berdasar. Kenapa? Karena ini adalah satu teori. Ketika mereka bicara tentang tadi, namanya wala taqtulu anfusakum. Yalah wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Oh berarti Islam itu hibdun nafas, menjaga apa jiwa. Ya kemudian namanya hibdud din. Ya hibdud din berkaitan dengan bagaimana Islam itu melindungi agama. Tapi nanti dalam konteks yang modern, ya orang-orang pemikir-pemikir itu mereka akan berubah lagi. Nanti ada Jasir Auda yang mereka mengatakan hibdud din itu adalah melindungi semua agama jadinya. Jadi agama itu harus dilindungi. Benar nggak sih? Benar juga ya, dilindungi juga lah, masa mau diperangi kan nggak boleh juga gitu kan. Jadi harus dilindungi, tapi ini pemikiran tadi agak sedikit memang radikal kiri gitu ya. Baik, ini pembagian posisi dari Imam Al-Ghazali, kita akan bahas ini. Kemudian kedua ada Al-Iz Ibn Abdus Salam, Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau juga bicara tentang bagaimana stratifikasi dari Doruriyat, Hajiyah, dan Takwiliyah. Nanti dikutip juga oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Kita baca juga. Kemudian ini dari Imam Asy-Syatibi, ya kaitan beliau membagi antara maqasid itu yang asli dengan yang tabi'i. Yang dia maqasidnya betul-betul memang awal, asal, pokok dengan maqasid yang sifatnya itu mengikuti. Ya, itu lebih rinci lagi. Kemudian ini juga teorinya Syatibi ya. Jadi tadi pertanyaannya, maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah maksud dan tujuan dari syariat. Tadi pertanyaan selalu sudah dijawab. Siapa yang mengetahui maksud Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Rasulullah SAW tentunya. Kemudian ketika Rasulullah itu wafat, diganti oleh siapa? Oh, oleh para sahabatnya, oleh para ulama-ulama, sehingga masa yang panjang itu nanti ada beberapa reduksi dan distorsi dari pemikiran itu. Kemudian Imam Syatibi menyebutkan qasdus syari. Pertama adalah apa? Maksud yang dilihat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika memberi umpamanya wa aqimus sholata li dzikri. Ya, tegakkanlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh, maksud sholat itu adalah untuk apa? Untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam ayat inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, itu juga manfaat maksudnya. Oh, Allah Subhanahu Wa Taala itu kenapa menerapkan sholat? Kenapa memerintahkan untuk sholat? Karena salah satu untuk berzikir, satu lagi untuk apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi cari itu di ayat-ayat yang lainnya. Kemudian Al-Quran, ya Al-Quran umpamanya wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Oh, salah satu dari apa? Al-Quran itu adalah syifa. Turunnya Al-Quran tujuan itu adalah syifa. Nanti ayat yang lain juga apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti syariat-syariat yang lainnya juga. Nah, jadi di sini ada dua. Kalau siapa? Imam Syatibi, pertama adalah qasdus syari, ya, maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kaitan dengan apa? Fi wad'i syariah. Jadi maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam menerapkan, dalam menetapkan satu hukum dalam Islam.
Nah, lagi-lagi siapa lagi ya yang ini kayaknya yang menentukan? Yang kedua adalah qasdus syari' fi wad'i syariah lil ibham. Ya, jadi yang pertama itu betul-betul pokoknya Allah itu tadi hanya memerintahkan sholat, ya sudah sholat saja. Melarang untuk riba, udah pokoknya riba saja. Tapi yang kedua adalah lil ibham, ya biar agar difahami. Karena nanti banyak kan tadi la'allakum tatafakkarun, la'allakum yafhamun, wa'tabiru ya ulil absor. Semuanya berbicara tentang bagaimana kita menggunakan logika kita, menggunakan berpikir kita. Oke, qasdus syariah litaqlid wal muqtada. Ya, kenapa sih anak kecil itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, belum mukallaf? Ya, oh nanti ada salah satu hikmahnya. Ya, salah satu hikmahnya. Kemudian qasdus syari' fi dukhulil mukallaf. Ya, ketika apa sih seseorang itu memerufi al-aqlam anis salas. Jadi kolam pena itu ya catatan dosa itu diangkat oleh Subhanahu wa taala pada apa? Orang yang tidur hatta yastaikid, ya sampai dia itu bangun. Orang yang gila sampai dia itu waras, sadar. Orang yang mabuk sampai dia itu tidak mabuk lagi. Nah, konteksnya adalah apa? Oh, dalam kata adalah mukallaf. Kemudian yang berikutnya adalah qasdul mukallaf, yaitu perilaku dan pelaksanaan yang dibatasi oleh syariat. Dan ini memang tadi orang untuk mengajak itu bagaimana dia itu berpikir. Jadi lagi-lagi maqasid syariah asasnya adalah bagaimana kita itu berpikir. Ya, ini bicara tentang menjaganya agar tetap ada yaitu dalam syariat yang merealisasikan dan menetapkan keadilannya serta mengawasinya. Ini masih konteksnya Imam Asy-Syatibi. Kemudian tadi antara maqasid dengan maslahat menurut Syatibi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena intisari dari maslahat itu adalah maqasid. Intisari maqasid itu adalah maslahat. Ini beberapa versi dari definisi maslahah. Nanti dalam usul fikih udah belajar kemarin ya. Tentang usul fikih kan ada maslahah muqtarah, ada mulghah, ada maslahah mursalah. Ya, ini kita berarti ngulang lagi nih. Kemudian ini ketika ditanya, berarti kita ngikutin yang pertengahan aja, wasatiyah, yaitu kenapa sih ketika kita harus belajar maqasid syariah? Maka pertama berkaitan dengan cara tafhimul Quran, memahami Al-Quran dengan benar. Yang kedua, mempelajari syariat Islam secara umum, ya semuanya berarti dicari apa sih maksud dari syariat-syariat itu. Kemudian melanjutkan ijtihad, ya dalam konteks yang mungkin ijtihad fil madhab atau ijtihad fil ilmi. Kemudian juga memastikan bahwa itu benar, ijtihad sesuai. Jadi nanti kita akan terhindar dari pemikiran-pemikiran ijtihad, terutama nanti kaitannya dengan hukum yang ini nggak sesuai nih, ini kayaknya beda nih. Umpamanya ada orang yang mengatakan kalau sapi zakatnya itu sekian ekor, kemudian kambing ini sekian ekor. Kalau dihitung rupiah itu berapa ya? Terus kalau umpamanya orang itu punya ayam mungkin 1.000 atau 10.000 ekor, wajib zakat nggak ya? Wah, dicari itu, ternyata wajib juga nih. Nanti dipastikan, jadi kalau sapi ekor itu harganya berapa, kemudian sapi sekian ekor itu berapa, kemudian nanti diakumulasikan, berarti yang wajib zakat itu dalam konteks hewan itu adalah sekian, sehingga kalau dia punya peternakan ayam, punya peternakan puyuh umpamanya, dia juga harus ada zakatnya nih, gitu ya. Termasuk juga kerbau umpamanya, gitu ya. Termasuk juga iya, baik kita tahu ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ini yang paling awal dari pemikir dari maqasid syariah, yaitu Imam At-Tirmidzi Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Tapi bukan Imam Tirmidzi yang Abu Isa, bukan, yang Sunan Tirmidzi bukan. Beliau tadi kita lihat ini sekilasnya, hidup pada abad ke-3 Hijriah. Kemudian seorang sufi dan filsuf, ya. Filosof tadi saya katakan bahwa hampir semua tokoh-tokoh maqasid itu memang mereka adalah orang-orang yang berpikir, dalam artian itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran tasawufnya, kemudian juga filsafatnya. Sehingga nanti fakta hari ini maqasid yang banyak berkembang itu adalah di wilayah Timur Tengah, atau lebih tepatnya di luar wilayah Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia itu mereka sedikit sekali kajian-kajian tentang maqasid.
Dan kalaupun ada maqasid, dia tidak lepas dari pembahasan tentang usul fikih. Sementara maqasid yang dalam arti yang luas itu berkembang justru malah di Mesir, kemudian di Syria, kemudian nanti di Persia, kemudian di Baghdad, sekarang bahkan yang paling banyak itu di Eropa. Ya, Eropa itu mereka sangat bicara tentang maqasid karena sangat rasional sekali. Ya, karena semuanya mereka mengatakan bahwa semua syariat Islam itu pasti rasional dan sangat makul, sangat logis. Ya, nah ini perdebatan yang memang dari dulu itu tidak pernah ada habisnya. Nah, teorinya beliau banyak menulis buku, terutama berkaitan dengan bagaimana kenapa sih sholat itu maksudnya itu apa? Ya, karena tadi ada sholat waqimus sholata lidzikri, kemudian tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti mereka berpikir apa sih sholat itu, dari maksud dari sholat itu apa? Nah, mereka cari. Ya, teori tentang maqasidul khassa, kemudian dia bicara ketika teori sholat ada maksud dan tujuan sholat. Jadi apa sih maksud tujuan sholat? Nah, ini masih ibadah. Nanti kalau udah muamalah itu lebih detail lagi. Baik, kemudian yang ini tadi Imam At-Tirmidzi ketika bicara tentang sholat, bicara tentang falsafahnya, bicara tentang gerakannya, bicara tentang maksudnya dan maqasid. Nanti maqasid dia bicara tentang kemudian maksud. Jadi nanti maqasid itu juga tidak melulu hanya logika. Sekali lagi, jadi ketika pembahasan tentang maqasid syariah itu juga tidak hanya mengandalkan logika, tapi juga menggunakan nas. Karena banyak nas dalam Al-Quran dan juga Sunnah juga bagaimana, kenapa. Jadi tidak juga yang yang madhab aswajanya yaitu kepala ya Asy-Syafi'i, kepala itu sendiri setelah ada Abu Bakar. Ini Al-Baqi juga bicara tentang pengembangan dari paham maqasid syariah. Ya, banyak dipengaruhi oleh Imam Al-Asy'ari, ya Abu Musa Al-Asy'ari, mazhab dari Asy'ariyah, kemudian beliau dengan menggunakan fikih Maliki. Dia bicara tentang banyak perkembangan itu di Baghdad. Kemudian ini Imam Al-Juwaini, ya kita bicara tentang Imam Al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Ini teori-teori beliau berkaitan dengan apa, dengan maqasidus syariah. Kemudian ini teorinya tadi tahsiniyat, hajiyat dan daruriyat. Kalau kita mengenal ada teorinya siapa? Abraham Maslow ya, tentang apa? Tentang kebutuhan manusia. Nah, nanti itu kita bisa sandingkan, kita bisa adu Asy-Syatibi. Ini yang tadi yang Imam Al-Ghazali, kemudian Masyhur yang cukup berpengaruh. Nanti kalau saya dulu bicara pasti bisa tentang Ibnu Asyur yang paling banyak. Ini Al-Jurjawi, maaf. Yang Ibnu Asyur yang sebelah sini. Ini Imam Al-Jurjawi, saya menggunakan ini dalam riset dari Islamic Tourism. Jadi Al-Jurjawi ini dia pertama bicara tentang apa? Tentang satu permasalahan, satu problematika. Dia itu akan memiliki nilai maqasid ketika ada ini, Ibu, jawabannya salah satunya konteks saya. Jadi pertama, dia itu adalah sarana kepada ibadah atau sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu maqasid, variabel dari maqasid itu adalah bahwa sesuatu itu pelaksanaan dan implementasi itu adalah sarana ibadah pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dia juga menjadi bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf nahi munkar ketika saya melakukan akad tertentu, maka itu adalah satu ajakan untuk berbuat baik. Dan juga mencegah dari kemungkaran. Namanya, kenapa sih di Islamic banking itu menggunakan mudharabah? Kalau mengikuti teorinya Al-Jurjawi, maka mudharabah adanya riba. Ya kan? Mudharabah. Kenapa mudharabah? Saya nyimpan uang di bank, saya naruh nih harga apa 10 juta, kemudian kalau saya biarkan nggak pakai akad di bank konvensional, maka apa? Oh, nanti akan ditetapkan riba. Udah, saya nggak mau riba. Berarti saya mau pakai, saya tetap dapat uang itu, dapat kembaliannya, tapi bukan riba. Oh, akhirnya diganti dengan mudharabah.
Sehingga konteks maslahah, konteks maqasid syariah mudharabah dalam perbankan syariah itu adalah bentuk dari nahi mungkar. Ya, mencegah adanya berkembang itu riba. Dalam rohan, dalam bursa efek, ya dalam properti dan sebagainya itu salah satunya adalah unsur ini. Kemudian ada pelaksanaan hukum Islam. Ya tadi ada mencegah, ada pelaksanaan hukum, dan yang terakhir itu adalah sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada satu activity, kemudian ternyata justru menjauhkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti maksud syari itu berarti tidak ada di situ. Ya, jadi keinginan Allah itu tidak ada. Nah, kita akan tahu, oh keinginan Allah itu maksudnya adalah begini. Ya, maksudnya adalah begini. Ya, namanya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wah, kalau salat Jumat ya, misalnya yang biasa khutbah Jumat apal nih. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan ihsan. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Ya, jadi itu disebutkan. Cuma karena nggak diterjemahkan, jadi mungkin nggak tahu gitu ya, nggak paham. Baik, ini Imam Al-Jurjawi. Dan nanti kalau pokoknya ada satu problematika, kemudian ingin dianalisis dengan metodenya Al-Jurjawi, minimal yang saya temukan itu seperti ini. Ya, ada pembagian-pembagiannya. Baik, kemudian catatan Ibnu Ashur, ya, beliau bicara tentang akwal. Akwal itu berarti pendapat dan juga teks yang kedua yang ditunjukkan, kemudian ada kombinasikan dengan dalil dan kias juga, indikasi hukum dan illatul ahkam. Wah, nanti sudah masuk ke pembahasan tentang kias sebenarnya, tentang kias, ya. Masuk riwayatnya atau penetapannya dalam teori maqasid, ya memahami perkataan, mencari sesuatu yang bertentangan, kemudian menggunakan analogi, kias, kemudian spesifikasi hukum, kemudian menerima sebagai hukum syariat tekstual dan lain sebagainya, tidak tahu ilahnya. Jadi tentang ilah ini hampir sama dengan maqasid. Kenapa? Untuk menetapkan ilah itu ada variabel-variabel yang harus dipenuhi, dan itu biasa sudah diformulasikan oleh beberapa tokoh, terutama tokoh usul fikih. Naam. Ini Ibnu Ashur beliau membagi ada maqasid yang sifatnya itu am dan maqasid yang sifatnya itu khusus. Ya. Oke, kita jam berapa? Langsung dulu ya, dikit lagi. Oke, ini maqasid syariah saat ini masih banyak berkembang dan ini digunakan oleh banyak sekali tokoh karena menganggap bahwa ini paling applicable. Ya, teorinya dari Abu Zahra. Beliau menulis juga kitab Usul Fikih. Jadi kalau bicara tentang maqasid syariahnya Abu Zahra, sebenarnya kita itu sedang belajar usul fikihnya Abu Zahra. Ya, kita lihat bahwa Abu Zahra itu memberikan 3 variabel ketika menjas atau ketika mengatakan bahwa oh ini ada maqasidnya. Maksudnya apa? Pertama, dari sisi penyucian jiwa atau pendidikan. Jadi akad tersebut ada nggak sih unsur untuk tazkiyatun nafasnya? Kemudian juga ada nggak unsur tarbiyahnya, mendidik dalam konteks Islam, gitu ya. Kemudian ada unsur keadilan tidak di situ, ya keadilan, wa tusai ala mahaliha. Kemudian kemaslahatan hakiki. Jadi apa sih maksud dengan kemaslahatan hakiki? Silakan. Hah? Ya. Tapi pada saat tahapan sendiri, ketika seorang tadi suatu hukum, apakah dia mempertimbangkan dulu maksudnya? Atau sebenarnya maksud itu hal yang berbeda, jadi hukum tidak belajar, tapi orang yang berbeda pasti memanfaatkan dari situ. Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan di sini. Jadi bahwa ketika berbicara tentang usul fikih, itu kan bicara tentang kaidah-kaidah, bicara tentang formula-formula dan rumusan-rumusan. Nah, salah satu dari rumusan formula yang digunakan dalam usul fikih, ya selain tadi ada kias, mengakur dan sebagainya, itu ada maslahah. Ya, jadi maslahah ini, kemaslahatan ini kemudian dikembangkan oleh para ulama. Tadi ada Al-Juwaini, Asy-Syatibi, Al-Ghazali itu menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan maqasid.
Iya. pada saat pengambilan pengambilan hukum A, Ya, betul. dia menuntut masalah itu. Nah, ini nanti akan terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini yang jumhur dan disepakati, ya, bahwa ketika seseorang itu menetapkan satu hukum, maka dia akan menggunakan metode yang sudah qat'i, yang sudah menjadi ijma ulama semuanya, yaitu apa? Yaitu penggunaan usul fikih dengan mashadirul ahkam, Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, tetapi penggunaan atau kemudian ketika ternyata di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada, maka ulama-ulama tadi yang dia menggunakan maqasid ini dia akan mengeksplorasi sedemikian rupa dari maslahat yang ada pada masalah tersebut. Ya, nah kemudian karena masalah yang berkaitan dengan dia logika, maka terkadang dia juga menggunakan kias ketika ilatnya itu terpenuhi. Ya, tapi kita bisa ini kan bahwa maqasid ini akhirnya sekarang itu berkembang menjadi satu metode tersendiri dalam menetapkan suatu hukum, tetapi tidak lepas dari tadi yang sudah ijma yang sudah sepakat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan usul fikihnya. Jadi nanti ketika bicara ini jadi satu, ya, kemudian dua, kemudian tiga. Ya, tetapi karena ini dianggap tidak ada, ini tidak ada, akhirnya sekarang yang berkembang itu adalah ini, terutama pada akad-akad kontemporer atau hukum Islam, hukum yang sifatnya itu kontemporer yang tidak ada sebelumnya. Demokrasi umpamanya dalam politik, demokrasi itu maslahatnya ada nggak sih? Ada nggak demokrasi maslahatnya? Ada kali ya? Ada. Mafsadahnya ada nggak? Ada juga. Banyakan mana masalah dengan mafsadah? Ya, harus diukur lah, kan kita punya akal gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau pertanyaannya apakah dia berdiri sendiri dalam konteks yang modern, dia berdiri sendiri karena objeknya itu memang tidak ada di keduanya. Tetapi dalam konteks yang lebih menyeluruh, maqasid ini tetap tidak bisa dipisahkan dari awal ini. Maqasid ini. Yang ekstrim kanan di sini, justru ini tuh malah nggak penting. Dia akan menggunakan Al-Quran dengan tekstual, dengan teksnya juga nanti ada, yaitu qaulus sahabi, menjadi sumber dalam penetapan suatu. Makanya sedikit berbeda sehingga kemudian dia menjadi satu kaidah satu gitu yang sekarang ini. Oke, mudah-mudahan nggak puas dan nggak paham juga nanti boleh. Terima kasih ya. Silakan. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Ustaz kan ketika ada persoalan ya, persoalan kemudian kita perlu mengambil suatu hukum. Kita kan boleh mengambil kias, bisa mengambil uruf, bisa mengambil ini sebagainya. Nah, yang tadi disebutin oleh Ustaz itu kan lebih cenderung ke usul fikih ya Ustaz ya. Ya. Gitu. Betul. Jadi kalau ada masalah, kayaknya usul fikih bisa menyelesaikannya. Ya. Kalau dengan usul fikih bisa diselesaikan, lalu posisi syariah itu di mana gitu? Lalu aplikasinya bagaimana gitu Ustaz? Oke, gitu. Jadi lagi-lagi pertanyaan ini ya, eksistensi dari syariah. Iya. Terus ada lagi? Cukup. Ya, pertanyaan bersama juga. Jadi di mana syariah dalam konteks usul fikih? Betul bahwa usul metode untuk menetapkan suatu hukum, tapi dia itu global. Jadi ibaratnya itu apa ya? Kayak rumah. Jadi usul fikih itu rumah, orang ada penghuni-penghuni yang memang dia itu metodenya itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, ketika usul fikih ini ternyata dia bisa menyelesaikan, tapi pakai metode yang mana nih? Ya pakai metode yang mana yang cocok nih? Jadi tidak asal juga tadi. Dia bagaimana? Maka usul fikih dia bicara tentang adillah, bicara tentang qawaid, dan dieksplorasi semuanya. Nah, kemudian ketika bicara usul fikih, maka tidak bisa lepas dari mashadirul ahkam, dan nanti di sini adalah adillatul ahkam. Nah, ketika bicara tentang adillatul ahkam, maka bicara tentang salah satu metode yang ini yang paling berkembang,
dan nggak tahu kenapa, tapi jawabannya adalah karena Islam sekarang lebih rasional. Ya, jadi lebih rasional. Sehingga kemudian kalau yang agak-agak bawah Saudi Arabia, mereka berjalan untuk ngomongin maqasid. Ya, tapi kalau UK, Eropa, Amerika, Sudan, kemudian mungkin ada beberapa negara itu termasuk Indonesia, pasti dia ngomongin dalam maqasid. Gitu. Ini saya. Kemudian ketika dia ternyata apa? Posisinya di mana? Posisi dari maqasid syariah karena dia itu mencari maksud dari syariat. Nanti bahasa lainnya adalah mencari rahasia-rahasia di balik syariat itu, ya, maka otomatis dia itu mencari makna-makna dari Al-Quran ini dan As-Sunnah ini dengan interpretasinya, kemudian dengan metode tadi maslahat yang sinonim dengan maqasid ini, kemudian menghasilkan satu rumusan bahwa ini ada maslahatnya. Karena ini ada maslahatnya berarti sesuai dengan Islam dan tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Sehingga sekali lagi saya tanya bagaimana eksistensi di mana posisi dari maqasid syariah? Maqasid syariah adalah metode dalam melihat satu praktek hukum ya yang dari sisi Islam, tetapi yang memang tidak ada nasnya secara qat'i dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak disebutkan secara qat'i. Kalaupun dia ada secara qat'i, tapi tidak dia mencari dari rahasia-rahasia, mencari dari sesuatu yang hikmahnya. Contoh dari aplikasi maqasid syariah ya. Gimana, Ustaz? Ya, gini, saya buat penelitian tentang saya tadi ngambil dari pakai Imam Al-Jurjawi, ya, atau pakai yang lain juga boleh, tapi saya pakai ini. Ketika saya bicara tentang pariwisata syariah, Islamic tourism, kira-kira pariwisata syariah itu ada nggak sih maqasidnya? Pertama saya akan lihat, berarti pariwisata syariah saya kasih contoh saya di hotel, atau mungkin saya jalan-jalan ke pantai. Oke, jalan-jalan di pantai. Saya jalan di pantai. Kira-kira yang pertama, jalan-jalan di pantai jadi ibadah nggak ya? Anda bisa ibadah nggak sih? Iya, iya bisa nggak nih? Nggak serius nih. Oh, berarti kalau jalan-jalan di pantai saya sama istri berdua gitu ya, biar harmonis gitu ya. Oh jadi juga. Atau mungkin enggak, mungkin karena kerja gitu ya, capek, refreshing, udah saya mau refresh dulu di pantai gitu ya, jalan, atau mungkin tabur alkohol. Jadi ibadah enggak? Kamu bisa jadi ibadah. Oke, yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Dan saya bisa nggak sih amar nahi munkar? Bukan artian itu. Dalam artian itu bisa nggak? Itu menjadi satu kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Ya, dari saya ke tempat yang lain, ya mendingan saya ke pantai. Saya pantainya pantai syariah. Jangan pantai Kuta ya. Wah, itu bahaya tuh pantai Kuta ya. Jangan pantai Kuta, tapi pantai yang di Lombok lah. Itu mungkin agak mending. Di Jawa Barat itu juga agak mending pemandangannya gitu ya. Nah, makanya tadi ada definisi adalah Islamic tourism. Jadi nanti kita akan merumuskan juga bahwa pantai yang syariah itu adalah pantai yang namanya ya akhwatnya pakai pakaian syar'i gitu ya, pakaian syar'i gitu kan. Kemudian ya itu satu yang kelihatan gitu ya. Kemudian juga dia akan tafakur kan, akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amar nahi munkar jelas. Ya, daripada dia jalan-jalan nggak bagus gitu ya, atau ke pantai juga pilih-pilih pantainya. Yang ketiga adalah pelaksanaan hukum Islam. Kalau kita ngomong hukum Islam, kayaknya kesannya itu terlalu apa ya, sesuatu yang hukum banget gitu ya. Padahal apa? Setiap syariat itu kan masallallahu ila ibadihi min a'mal khair. Seluruh yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dari amal khair, ya mau sholat, mau zakat, mau haji, mau tadi termasuk saya katakan adalah jalan-jalan. Jalan-jalan itu ke pantai itu melaksanakan hukum Islam nggak sih? Melaksanakan syariat Islam nggak sih ke pantai itu? Apa contohnya? Buktinya apa, argumentasinya? Iya. Iya, karena selama ini hukum Islam itu seolah itu hukum Islam tadi pertama kira hukum mahdo, kedua hukum-hukum yang berkaitan mungkin larangan atau apa. Ada nggak sih perintah kita itu mungkin untuk jalan-jalan, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, siru fil ardi dan lain sebagainya. Oh, berarti ada ya? Ada ya? Kasih kita jalan-jalan, nanti ada larangan juga, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh memberat-beratkan dalam jalan-jalan kecuali ke 3 tempat.
Ya berarti mafhum mukhalafahnya berarti kita boleh dong jalan-jalan, tapi agak memberatkan. Ya ke mana ya, ke Raja Ampat gitu kan, memberatkan nggak sih? Juga kan? Raja Ampat seneng lah ke Raja Ampat, atau mungkin ke Bangkok gitu ya, atau mungkin ke Kamboja gitu. Nah, itu kan memberatkan nggak sih? Kayaknya enjoy aja ya. Nah tadi la tusodu itu juga nanti dalam riwayat itu dia apa sih sebenarnya sudah memberatkan itu? Dia sudah memberatkan itu apa? Oke, jadi kalau saya bilang bahwa itu adalah satu yang melaksanakan hukum Islam. Artinya Allah memerintahkan kok. Gitu. Nanti kalau ada, oh nggak ada perintahnya, tapi mubah kok boleh. Nah, itu juga nanti bagian dari syariat Islam. Kemudian mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ke pantai, mengenal Allah nggak sih? Buktinya pakai apa? Lihat penciptaannya, lihat akwat penciptaannya, lihat penciptaannya, penciptaannya juga. Oh pantainya, lihat pantainya. Ya itu jelas sekali. Nah ini tapi baru satu versi ya, baru versi. Kalau umpamanya yang tadi siapa Al-Ghazali umpamanya yang ini, yang ini, yang ini, ya kita sudah tukar nih. Yang setelahnya. Nah ini hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasab, hifdzul mal. Kalau tadi jalan-jalan ke ini teorinya sebenarnya hampir semuanya secara umum kalau ngomongin maqasid syariah pasti maqasidul khamsah ini. Ya, tapi ini yang lebih original memang karyanya Al-Ghazali. Ketika bicara tentang hifdzuddin, ketika saya ke pantai melindungi agama saya nggak sih? Oh, berarti kalau ke pantai itu karena dia bagian dari Islamic tourism, halal tourism, sampai ke pantai itu justru agamanya tergadai. Berarti nanti di pantai itu harus ada harus ada masjid, ada sarana ibadah gitu ya. Mungkin sama-sama jamaah di pantai gitu ya. Salat berjamaah kan keren gitu ya kalau di pantai. Pengajian di pantai kan jarang tuh, belum ada tuh kayak gitu. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ingat, definisi menjaga jiwa itu bukan hanya tidak boleh membunuh, tapi bagaimana jiwa itu tetap mutmainnah. Gimana jiwa itu? Kalau kemarin jiwa tenang nggak sih? Enggak lah, baca Al-Quran tuh baru. Tapi dalam Al-Quran sendiri suruh kita ke jalan-jalan juga gitu. Oh ternyata dengan ke pantai itu kita jadi, oh hati kita tenang juga. Kemudian ada hifdzul akal. Kalau tadi nafas akal, nanti akal itu kadang dalam Islam itu beda. Akal itu di mana? Akal itu di sini, atau di sini? Ya akal itu di mana? Di sini atau di sini? Ini hati ya. Atau di hati, akal itu di sini. Jadi kalau mikir, bukan gini, mikir gitu ya. Di sini. Ya, nanti tapi ini penting ketika bicara tentang hifdzul akal dalam konteks peradaban Islam itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Akal, nasab, kemudian mal. Ya, konteks mal ini kenapa ya? Jalan-jalan ke pantai gitu. Kira-kira menjaga melindungi harta enggak? Ya, ngabisin ya. Ya enggak lah kan ini apa namanya manfaatnya itu lebih banyak daripada jalan-jalan ke New York itu kan lebih banyak lagi duitnya. Ke Malaysia, ke Kuala Lumpur lebih banyak, udah ke pantai aja, pantai pinggir mana tuh pantai mana sih di mana ya? Di Marunda situ, Sukabumi kejauhan. Di Ancol saya situ Marunda kan murah tuh, murah malah ngabisin duit gitu ya. Tapi tadi dalam konteks ini sebenarnya dia itu turunan-turunannya sebenarnya. Jadi bukan plek hifdzuddin, menjaga agama. Bukan hanya itu, tapi nanti variabel-variabel dari hifdzuddin itu sangat luas sekali. Ya kemudian nanti ketika bicara ini kan maqasid kan khamsah. Kita beberapa tokoh itu dia menambahkan ada namanya itu hifdzul ummah. Hifdzul ummah. Hifdzul ummah itu menjaga umat. Dalam hal ini adalah jangan sampai nih, apalagi sekarang nih, hifdzul ummah itu harus wajib nih. Bagaimana umat itu terpecah belah. Bagaimana umat itu disesatkan oleh oleh kelompok sesat, gitu kan ya, oleh tadi radikalisme yang ekstrim, ya fundamentalisme yang ekstrim. Itu harus ada hifdzul ummah tuh, ya itu dalam konteks keumatan. Nanti ada juga hifdzul bi'ah, yang melindungi lingkungan, Ini sebagai sebuah teori. Oh ada bilang ini kan masuk ke ini juga, masuk ke mungkin ke hifdzul nafas, hifdzul mal. Ya tapi hifdzul bi'ah itu adalah melindungi lingkungan. Ya umpamanya kebangetan nih kalau ada yang suka masih bawa mobil umat Islam gitu ya, bawa mobil kemudian makan kemudian dibuang dari jendela. Masih ada nggak sih kayak gitu? Yang bawa motor juga sama. Ya saya lihat
ini tidak Islami sekali gitu ya. Padahal kita harus hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Berarti nggak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh meludah sembarangan, ya tidak boleh merusak mengotori kali. Ya, buang sampah juga harus ada aturannya bagaimana. Berarti teknologi untuk pengolahan sampah juga harus dikembangkan oleh umat Islam gitu ya. Ada lagi nanti hifdzud daulah. Oh, itu bagian politik tuh, melindungi negara ini. Jangan sampai negara itu menjadi menjadi kalau Indonesia ini berarti menjadi mungkin menjadi pembantu lah di negerinya sendiri, gitu ya. Karena seperti itu bisa jadi nih, kita tinggalnya tuh di pinggir-pinggir Jakarta, yang di Jakarta udah pernah pinggir semua ke Depok, ke Bekasi, gitu ya, ke Bogor. Di Bogor nanti pindah ke Sukabumi kayaknya nih. Sukabumi atau pindah kemana nanti nih, pinggir-pinggir itu kayaknya. Nah, itu berarti menjadi gacung gitu ya, menjadi tamu di negeri sendiri, sayang sekali gitu ya. Baik, itu dan saya kira tidak akan selesai pembahasan ini, karena itu nanti saya akan berikan tantangan untuk masing-masingnya. Jadi jangan sampai dengerin dari saya terus nih, pegel juga gitu ya. Tapi metode KKN itu bukan untuk mengajak untuk dengar. Nanti kalau saya jadi ngomong, saya senang juga sih. Saya juga 2 jam juga kuat ya. Udah terbukti saya keluarin di 2 jam. Tapi yang pintar saya sendiri. Ya sementara teman-teman semuanya di sini pintar carinya justru malah tidak termotivasi untuk belajar. Karena itu saya akan memberikan challenge, saya akan memberikan tantangan untuk mata kuliah ini, yaitu masing-masing nanti berapa orang semuanya ya? Saya pengen sih 2 orang, paling banyak 3 orang. Satu tim, karena kita pengen juga untuk ukhuwah, untuk juga ta'awun. Satu tim dibuat minimal 2 atau 3 enaknya ya. Nah, jangan, saya suka yang ganjil. Oke, kayaknya kita akan bagi. Akhwatnya ada berapa orang? 1, 2, 3, 15 ya. Berarti saya udah sponsor aja, setuju nggak apa-apa, maksa dikit ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa, dan masing-masing mahasiswa nanti akan membahas tentang pemikiran-pemikiran dari masing-masing tokoh dalam makosid. Oke, ada pilihannya masing-masingnya. Berarti dari sekarang boleh silakan pilih masing-masingnya. Tapi kalau milih sendiri, biasanya kalau di S1 itu biasanya suka ada yang tereliminasi biasanya. Tapi yang tereliminasi mohon maaf lahir batin berarti ya. Baik, kita bicara tentang ini. Ada beberapa tokoh, nanti silakan dipilih dengan rebutan. Ya, yang dari mulai saya ingat. Tadi ada Abu Zahra. Ya. Kemudian ada loncat aja nggak apa-apa. Ibnu Qayyim. Tadi belum bicara Ibnu Qayyim. Kemudian ada Imam Al-Juwayni. Ya, kemudian ada tadi Imam Al-Ghazali. Kemudian ada muridnya Imam Asy-Syatibi. Ya, kemudian ada tadi Ibnu Ashur. Oke. Yang keenam ada Ibnu Ashur. Kemudian yang ketujuh ada yang sedikit menantang, yaitu tadi ada Jasir Al-Awhad. Ya. Kemudian yang ke-8 tadi ada Ibnu Taimiyah juga. Bisa dimasukkan juga Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian yang ke-9 ada siapa? Imam Al-Haramain. Tadi ada ini Al-Baqilani. Oke, 10 ada Imam tadi At-Tirmidzi. Ya. Sebenarnya ada berapa orang maksudnya? 30-an ya. Berarti mungkin 10 ini saya pikir agak cukup juga. Tadi ada Abu Mansur Al-Maturidi. Ini nggak usah, nanti kalau yang kurang saya tambahkan ada At-Tirmidzi. Oke, jadi masing-masing nanti akan membahas satu tokoh dengan pemikirannya, plus nanti juga ada implementasinya dalam konteks ekonomi modern. Ya, dalam konteks ekonomi modern. Sistematika penulisannya, ini sistematikanya untuk standar saja.
Pertama adalah biografi. Yang kedua, teori makosidnya. Ya, kemudian yang ketiga ada contoh implementasi. Nah, karena kelompoknya 3 orang, maka hanya membahas 3 subtema ini. Jadi biografinya seperti apa? Ya, bicara tentang lahirnya atau lebih ke arah bagaimana, kenapa sih dia itu bisa berpikir seperti itu? Apa latar pendidikannya, apa latar sosialnya, kemudian apa latar guru-gurunya sehingga kemudian memiliki pemikiran seperti itu. Yap. Oh, kurang 2 lagi ya? Gampang. Ini nggak bisa. Kalau kita tambah